Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Puspita dengan NIM 20464122SV 18441 dari kelompok B Praktikum Pemrograman Spasial Desktop akan menjelaskan mengenai satu proyek guna kebutuhan responsi untuk mata kuliah ini, yaitu Praktikum Pemrograman Spasial Desktop. Untuk kali ini saya membuat proyek mengenai sistem informasi spasial. Nah, untuk sistem informasi spasial ini saya melakukan wilayah kajian di Kota Magelang dengan kajian ini terkhusus untuk fasilitas kesehatan dan juga kantor pemerintahan. Jadi kenapa kenapa saya membuat sistem informasi spasial atau latar belakang pembuatan, karena informasi spasial ini memberikan suatu informasi yang memiliki referensi dari ruang kebumian atau koordinat geografis. Dan selain itu, kali ini di masa sekarang ini data spasial ini menjadi media penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dengan dibersamai semakin meluasnya pemanfaatan sistem informasi geografis dan juga perkembangan teknologi. Kemudian sistem informasi sendiri pun juga saat ini merupakan salah satu elemen yang penting juga karena dijadikan sebagai pondasi dalam mendukung berbagai macam aplikasi. Nah, pembuatan sistem informasi spasial ini digunakan dengan menggunakan perangkat lunak Visual Basic 2019, kemudian menggunakan Dot Spatial Library. Nah, Dot Spatial Library ini merupakan salah satu library yang digunakan karena memiliki alasan karena mampu mendukung pembuatan aplikasi berbasis sistem informasi geografis dengan menggunakan .NET. Nah, di .NET ini juga kenapa menggunakan .NET? Karena tadi sudah saya bilang bahwa pembuatan ini menggunakan perangkat lunak Visual Basic. Nah, Visual Basic ini sangat mendukung dengan penggunaan .NET sehingga memungkinkan pengembang aplikasi dapat melakukan analisis data spasial dan mampu menjalankan fungsionalitasnya dalam hal mapping pada aplikasi yang dibuat. Nah, pembuatan sistem informasi spasial yang ada di Kota Magelang mengenai fasilitas kesehatan dan juga kantor pemerintahan ini akan memberikan manfaat kepada para pembaca atau yang menggunakan aplikasi ini, menggunakan sistem informasi ini untuk mengetahui persebaran fasilitas kesehatan dan juga kantor pemerintahan yang ada di Kota Magelang. Sama seperti sebelumnya, yaitu pembuatannya itu dilakukan dengan mencari koordinatnya terlebih dahulu dengan dibantu menggunakan perangkat lunak ArcGIS atau ArcMap. Kemudian untuk GUI-nya ini seperti ini, ada untuk tab view, untuk menu view, query, edit, report, help, dan tab. Nah, ini di sini juga ada pen, zoom in, zoom out, full extend yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika menjalankan programnya. Kemudian di sini juga ada untuk desain form pop-up, yaitu ada papan informasi. Di sini ada letak foto, kemudian juga ada pengaturan untuk zoom in, zoom out, pen, full extend, kemudian ada informasi nama lokasi dan lain sebagainya. Selain itu, untuk scriptnya ini menggunakan bahasa Visual Basic. Nah, di sini untuk form utamanya ini dinamakan dengan form main Windows. Nah, untuk form main Windows ini menjadi form utamanya yang terdiri dari 670 line. Di sini menggunakan library-nya .spatial. Kemudian di sini ada perintah untuk menambahkan layar batas admin. Di sini ada SHP untuk format datanya. Kemudian memasukkan mengenai layar batas adminnya ini saya gunakan 2 kali karena untuk menampilkan field name-nya untuk kecamatan dan juga untuk desa. Nah, di sini untuk kecamatan dan juga desa. Selanjutnya, ini menambahkan layar jaringan jalan. Kemudian menambahkan
layar aset kesehatan dan juga kantor pemerintahan. Jadi ada dua di sini, untuk aset kesehatan dan juga kantor pemerintahan. Nah, untuk di bagian layar aset legend text ini saya beri nama fasilitas kesehatan yang nantinya di table of content itu nanti akan memberikan informasi fasilitas kesehatan. Nah, di sini juga melakukan ekstensi filenya, research pad-nya ini di kesehatan.shp. Jadi di sini menambahkan research-nya. Ini ada database untuk spasial dan non-spasial. Spasial ini memberikan informasi mengenai SHP-nya yang dari ArcGIS atau ArcMap. Ini ada spasial 1 dan spasial 2. Untuk di spasial 2 ini mengenai kantor pemerintahan, titik kantor pemerintahan. Kemudian ada juga yang di non-spasial ini ada icon 1 dan icon 2. Jadi untuk icon 1 ini untuk menjelaskan, memberikan gambar icon untuk yang fasilitas kesehatan. Kemudian icon 2 ini untuk kantor pemerintahan. Nah, sama untuk fotonya ini juga iya, foto 1 dan foto 2. Nah, ini semuanya di edit dengan build actionnya konten dan juga copy to output directory-nya adalah copy always. Nah, di sini kemudian dituliskan script-nya, ini disamakan dengan yang ada di sini. Untuk ikonnya balai.png, jadi harus sama. Database non-spasial ikonnya bukan icon 2, tapi icon 1 untuk fasilitas kesehatan. Kemudian untuk di kantor pemerintahan, ini di sini dituliskan icon 2 agar dapat ditemukan filenya. Kemudian di sini juga ada pembuatan untuk query dan juga tabel atribut. Selanjutnya ini juga ada untuk script form pop-up untuk menampilkan form pop-up-nya. Kemudian untuk zoom in kursornya, ada zoom out, pen, dan lain-lain seperti tombol-tombol yang ada di GUI tadi. Kemudian ada juga untuk perintah memasukkan atribut. Selanjutnya ini untuk form pop-up. Jadi ini ada untuk lokasi, kegiatan, fasilitas, kecamatan, ini disesuaikan dengan form pop-up yang sudah dibuat. Kemudian untuk get value, lalu ada angka di sini. Ini disamakan dengan kolom yang ada di tabel atribut pada pembuatan koordinat dan juga string yang ada pada ArcGIS agar dapat dipanggil. Kemudian untuk menampilkan fotonya ini memanggil result pad-nya ini di database non-spatial photos. Selanjutnya untuk di form pop-up ini masih sama juga. Jika ingin melakukan pengeditan, ini memasukkan password. Lalu untuk yang tadi kan ini karena ada 2 SHP, jadinya ada beberapa script ini yang sama. Nah, oleh karena itu ini ditambahkan misal contoh di sini adalah layar aset 2. Jadi di sini yang sebelumnya ini ada layar aset. Nah, jika dilakukan copy paste saja nanti itu akan terjadi error karena belum ada di sini untuk public class for main Windows-nya ini belum dibuat. Jadi ini membuat dulu layar aset. Jadi ada layar aset 1 dan juga layar aset 2. Di sini juga iya pada bagian admin karena tadi memunculkan dua field name, dua value yaitu kecamatan dan desa. Ini membuat layar admin 1 dan layar admin 2. Kemudian kita langsung saja melakukan menjalankan programnya. Jadi akan tampak seperti ini. Di sini di bagian table of contents di map layer ini ada dua, ada fasilitas kantor pemerintahan dan juga fasilitas kesehatan. Nah, di sini karena tadi menambahkan batas administrasinya itu untuk desa dan juga untuk kecamatan. Ini dapat dilakukan on off. Di sini bisa dilakukan perbesaran terlebih dahulu untuk fungsi pen ini untuk menggeser ke arah mana saja. Kemudian zoom in ini melakukan zoom, memperbesar tampilan dengan menggunakan kursor. Nah, untuk zoom out ini untuk memperkecil. Nah, perbedaannya dengan zoom in dan zoom out ini untuk kita tinggal melakukan klik saja, nanti langsung
uh, memperbesar atau memperkecil sendiri. Jadi tidak usah menggunakan kursornya. Untuk full extend ini kembali ke posisi awal. Jadi misalnya ini kecil sekali, kemudian di full extend ini akan ke dalam posisi normal yang sama rata kanan kiri berada di tengah-tengah. Untuk previous ini untuk kembali ke pengaturan sebelumnya dan next ini ke pengaturan selanjutnya. Kemudian ada juga untuk identify. Identify ini dapat dilakukan pada fasilitas kesehatan. Jadi jika kita klik pada tombolnya nanti akan muncul form pop-up yang sudah dilakukan pengaturan tadi. Ada papan informasi, di sini ada foto, kemudian ada pengaturan zoom in, zoom out. Jadi ini sama ya, sama fungsinya. Nah, di sini dapat melakukan edit dan juga dapat melakukan hapus. Kemudian jika kita memilih browser untuk mengganti fotonya, jika kita tidak jadi menambahkan fotonya akan terdapat informasi silakan pilih foto terlebih dahulu. Untuk edit ini memasukkan passwordnya terlebih dahulu, baru kita dapat melakukan edit. Nah, selanjutnya ini ada query. Di sini query-nya itu yang berjalan untuk kecamatan. Jika kita memilih Magelang Selatan, maka akan langsung ditujukan pada informasi pada bagian Magelang Selatan. Kemudian ada juga fungsi edit. Di sini ada add point, dapat melakukan digitasi langsung menggunakan kursor atau dengan menuliskan koordinatnya. Lebih mudah ini menggunakan kursor, diklik, kemudian ada warna hijau sebagai penanda, lalu mengisikan sesuai dengan yang dimaksud. Nah, di sini juga dapat mengganti warna, dapat dilakukan double klik saja, kemudian dapat melakukan penggantian warna seperti ini, misal warna biru. Nanti langsung berubah menjadi warna biru. Untuk di kecamatan juga iya, misal kita ganti menggunakan warna hijau, maka akan berubah menjadi warna hijau. Ini masih terselect ya. Nah, ini. Tadi sudah kita ganti warna hijau. Selanjutnya ini juga sama, dapat dilakukan penggantian warna. Untuk simbolnya ini juga dapat diganti ya, untuk simbolik atau geografik. Terus sini ada juga tipe simbolnya untuk simple. Simple ini menunjukkan warna, kemudian karakter ini untuk abjad atau picture. Untuk report ini dapat melakukan export map dengan cara mengklik nanti akan muncul pop-up untuk menuliskan letak penyimpanan peta yang akan disimpan dan juga namanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.